Walidina amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli, amin amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang sifat-sifat Allah ya. Dan juga kita sudah membahas pembagian sebagian ulama terkait al-asya al-ma'lumah ya. Yaitu ada yang maujud, ada yang ma'dum, ada hal dan juga i'tibar. Oke. Nah, kemudian juga kita sudah membahas masing-masing dari pembagian itu semua ya, dan juga kita membahas tentang wujud ya, sifat wujud juga. Ada yang mengatakan bahwa wujud itu adalah dua hal yang berbeda ya, bukan zat itu sendiri. Kemudian juga ada yang mengatakan bahwa wujud ya ainul maujud, wujud ya maujud itu sendiri gitu. Nah, kemudian kalau yang mengatakan wujud itu adalah sifat, ya berarti wujud itu berarti sifat Allah itu ada 20. Kemudian kalau yang mengatakan wujud itu adalah ainul maujud, berarti sifat itu ada 19. Seperti itu. Nah, kemudian juga kita sudah membahas apa itu qidam, ya qidam dan juga makna perbedaan antara azali dan qidam. Ada yang mengatakan qidam dan azali itu maknanya sama, ada yang mengatakan qidam dan azali itu memiliki makna yang berbeda. Nah, kemudian juga kita udah menjelaskan arti baqa ya. Ya, arti baqa ya. Kemudian kita udah jelaskan juga mukhalafah lil hawadits, kemudian qiyamul bin nafsi, kemudian wahdaniyah gitu. Nah, insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas dalil-dalil daripada masing-masing sifat-sifat Allah yang tadi. Kemudian yang pertama yaitu sifat nafsiyah ya, atau sifat nafsiyah dinamakan sifat nafsiyah karena memang bahwa wujud itu harus ada di dalam nafas maujud gitu. Maka dinamakan apa? Sifat nafsiyah. Hakada. Waalaikumsalam. Ahlan. Nah, jadi kita baca ya dalil daripada wujud daripada wujudullah subhanahu wa ta'ala, bukti bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu ada. Dalilnya menggunakan dalil akli ya. Karena apa? Karena kita nggak menemukan dalam Al-Quran bahwa Allah itu menyatakan di dalam kalamnya itu ada. Nggak ada ya, di dalam Al-Quran itu nggak ada yang menyatakan bahwa Allah itu maujud ya. Innallaha maujudun, nggak ada. Allah itu hanya mengatakan Allahu khaliqus samawati wal ardh ya. Allah hanya mengatakan Allah yang menciptakan langit dan bumi, tapi Allah tidak mengatakan Allah itu wujud, ada gitu. Nah, makanya karena memang tidak ada di dalil nakli Allah itu menyatakan wujud, maka kita menggunakan dalil aklinya seperti itu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Ya. Nah, makanya jadi kita akan masuk ke pembahasan ini ya. Kemarin kita membahas ada sesuatu itu terbagi menjadi dua. Ya, asyai'u ya terbagi menjadi dua. Ada yang jauhar, kemudian juga ada yang al-arad ya. Nah, syai' ya, syai'ul ma'lum ya, syai'ul ma'lum itu ada yang jauhar, ada yang arad. Seperti itu. Kemarin jauhar itu apa artinya? Al-mutahayyiz, al-jirmu al-mutahayyiz binafsihi. Itu. Jirm yang bisa ya berdiri di sebuah ruangan dengan sendirinya. Itu. Artinya dia muncul dengan sendirinya. Ya. Maksudnya dia itu
untuk menampakkan eksistensinya tidak membutuhkan hal yang lain, seperti itu. Eksistensi keberadaan si jauhar ini. Ya, kemarin makanya kita mengatakan al-jauhar al-jirmu al-mutahayyiz binafsihi. Hakada. Nah, sedangkan kalau arad itu ma yahullu, ya, ma yahullu fil jirmi al mutahayyiz, ya, fil jirmi al mutahayyiz. Artinya si arad ini dia adalah sesuatu, ya, sesuatu asyai'u yang dimana dia itu selalu melekat, ya, berada di dalam jirm yang mutahayyiz, itu yang berada di suatu ruangan, ya, tempat. Nah, jauhar perbedaannya antara yahulu misalnya dengan al-hulul dengan al-tahayyuz. Kenapa? Apa bedanya apa? Kalau yahulu dia itu kalau kita ingin membedakan antara yahulu dengan tahayyuz kan sama-sama menempel, ya, sama-sama menempel. Nah, kalau yahulu perbedaannya itu ketika dia ditunjuk, ya, ketika dia ditunjuk atau ketika kita mengisyaratkan sesuatu itu tidak cukup gitu. Dengan apa? Dengan hanya sebatas menunjuk. Tapi harus apa? Harus kita katakan dengan apa? Dengan lisan, dengan ucapan. Misalnya contoh ketika saya katakan saya menunjuk. Apakah saya di sini saya menunjuk nih. Di sini saya menunjuk papan tulis atau warna putih? Otomatis saya menunjuk apa? Papan tulis. Kalian akan pahamnya saya menunjuk papan tulis. Nah, tapi kalau kita ingin menunjuk aradnya, maka kita tidak cukup hanya sebatas menunjuk, tapi juga harus mengucapkan, gitu. Itu makna yahullu. Nah, itulah arad. Jadi arad itu ada yahullunya di sini. Perbedaan yahullu dengan mutahayyiz dan jirm, ya, dengan jirm al mutahayyiz. Karena kalau jirm mutahayyiz itu kita menunjuk saja sudah cukup gitu untuk apa? Untuk memahami isyaratnya. Misalnya saya menunjuk papan tulis, maka kalian paham bahwa yang saya tunjuk ini adalah papan tulis. Tapi kalau yahullu, perbedaan yahullu dengan jirm al mutahayyiz, ya, kalau yahullu itu nggak cukup dengan isyarah hissiyah aja atau yang disebut dengan arad. Harus kita ucapkan di sini ada warna putih. Nah, itu baru apa? Baru jelas kayak gitu. Nah, itulah perbedaan arad dengan jauhar secara lebih jauh, ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat contoh daripada jauhar, ya. Ahlan. Contoh daripada jauhar, contohnya misalnya dia benda, ya. Jauhar itu kita katakan suatu benda. Contoh daripada jauhar atau zat, ya. Contoh jauhar itu misalnya ada zaid. Ada zaid. Terus misalnya ada saburoh. Ada kitab. Gitu. Ada kitab. Nah, kemudian apa namanya? Di dalam zat zaid terdapat ada ajza atau terdapat suatu sifat. Nah, sifatnya itu arad. Di dalam arad di sini ada tul, ada bayal, ya. Kemudian ada apa lagi? Qasir, pendek, ya, dan seterusnya. Nah, ini namanya arad karena ini melekat. Kita nggak akan tahu tinggi kalau dia nggak melekat di suatu zat. Seperti itu. Sekarang kita lihat zaid, saburoh, dan kitab. Nah, zaid dia tidak hanya sebatas zat kayak gitu, tapi dia juga dikelilingi oleh sifat. Seperti itu. Nah, contoh di sini zaid yang pertama
paling pertama dia butuh mutahayyiz, dia butuh ruangan. Kayak gitu. Dia berada di dalam suatu ruangan. Taruhlah Zaid berada di dalam Zaidun fil bait. Nah, ini Zaid zat, kemudian ini ada namanya mutahayyiznya, ruang. Ya, ini ruangannya. Nah, kemudian di bawahnya nih ada sifat-sifat Zaid. Zaid yang apa nih di dalam rumah? Zaid yang tawil, ya. Kemudian bayab, dia memiliki bayab dan seterusnya. Seperti itu. Nah, yang pertama sekarang kita lihat. Zaid bisa nggak berdiri sendiri? Enggak. Karena dia selalu berada di dalam ruangan. Seperti itu. Selalu berada dalam ruangan. Zaid. Nah, ini namanya ghaniyun. Apaan? Ya, dia selalu butuh. Ya, pokoknya dia selalu berada di dalam ruangan. Kemudian yang kedua, Zaid ini disifati dengan tawil dan bayal. Itu yang kedua tuh. Apa namanya? Pertama, dia berada dalam ruangan, mutahayyiz, karena dia jirm ya, zat. Yang kedua, dia berada dalam ruangan. Kemudian yang selanjutnya dia disifati oleh tawil dan juga bayal, gitu, atau arad, atau yang melekat dalam suatu zat, gitu. Dan juga misalnya dia itu zakiyun, ya, cerdas, gitu, pintar. Nah, pertanyaannya adalah Zaidun, apakah dia selamanya berada di dalam suatu ruangan ini? Enggak. Bisa aja di satu sisi, di satu zaman, ya dia berada di dalam rumah, di zaman yang lain dia berada di dalam masjid atau di madrasah atau di kuliah dan lain-lain sebagainya. Nah, berarti di sini Zaid itu ada perubahan ya dalam ruangannya, tahayyuznya. Dia selalu berada di dia tidak selalu menetap di sini. Ima dia di sini atau nanti dia di al-jami', ya, di universitas, atau dia di madrasah. Seperti itu. Berarti ada taghayyur namanya. At-taghayyur. Ada perubahan. Oke. Itu satu ya. Berarti di sini kita lihat yang pertama, Zaid selalu butuh kepada ruangan karena dia benar-benar tidak bisa berdiri tanpa adanya ruangan. Nah, itu ya, bahwasanya Jauhar itu zat selalu butuh yang namanya ruangan. Dia tidak mustakil. Tapi kalau dia ingin menunjukkan eksistensinya, tidak butuh ada arad. Seperti itu. Itu perbedaannya. Berbeda kalau arad. Kalau arad itu harus, kalau ingin menunjukkan dirinya harus menempel kepada zat. Seperti itu. Nah, seperti tawil. Kita nggak tahu panjang kalau dia tidak melekat di arad. Ya, kamu kan tahu panjang, kita tahu panjang karena ada apa? Atau kita tahu tinggi karena ada orang yang tinggi. Kalau enggak, kita nggak akan tahu. Nah, itu namanya arad ya. Kita nggak tahu warna putih kalau dia nggak melekat di tembok, ya, atau di papan tulis, atau di gelas, dan lain-lain sebagainya. Seperti itu. Nah, oke. Itu yang pertama. Berarti si Zaid, dia butuh kepada tahayyuz. Karena dia butuh kepada mutahayyiz, ya, berarti dia otomatis ada apa? Karena dia butuh kepada mutahayyiz, berarti dia sifatnya taghayyur, berubah, selalu berubah-ubah. Kayak gitu. Karena dia sifatnya berubah, maka dia dinamakan hadis. Hadis. Ya, jadi dinamakan hadis. Seperti itu. Berarti ketika si Zaid disifati hadis, sebelumnya Zaid itu sifatnya Adam. Berarti kan karena dia ada nih, berarti dia sebelumnya Adam. Seperti itu. Sebelumnya Adam. Nah, karena dia sebelumnya Adam, maka kita mempertanyakan nih, perlu mempertanyakan siapa yang apa? Yang membuat Zaid itu berpindah dari Adam menuju wujud. Seperti itu. Kita perlu mempertanyakan itu. Siapa yang mengadakan dari Adam menuju maujud? Kenapa? Karena kan apa namanya? Nggak mungkin nih. Ini di sini Zaid Adam.
Ya, kemudian di sini maujud, di sini wujud. Di sini wujud. Nah, nggak mungkin Zaid itu dengan sendirinya pindah ke wujud, nggak mungkin. Logikanya di mana? Logikanya yang kemarin kita jelaskan. Contoh, ini baju nih. Baju terbuat dari apa? Terbuat dari sutra atau bahan kain lah ya. Mungkin nggak kain itu tiba-tiba ngebentuk baju sendiri? Kan nggak mungkin. Kayak gitu. Makanya di sini Zaid tidak mungkin dengan sendirinya menuju kepada wujud. Kenapa? Karena dia Adam, disifati oleh Adam. Masa sifat Adam mau pindah ke wujud dengan sendirinya? Kalau kayak gitu berarti apa? Diddan, ada dua hal yang bertolak belakang kayak gitu. Karena dia pertama posisinya Adam, terus tiba-tiba dengan sendirinya dia memposisikan dirinya wujud. Nah, ini namanya diddan nih, dua hal yang bertentangan. Itu nggak bisa. Mau nggak mau harus ada yang membantunya. Seperti itu. Nah, yang membantunya dinamakan mujid nih. Seperti itu. Mujid. Maka mujid inilah yang membantu Zaid berpindah dari Adam menuju wujud. Karena kalau dengan sendirinya nggak bisa seperti itu. Dengan sendirinya tidak bisa. Karena Adam dan kemudian dia pada waktu itu juga mau menjadikan dirinya wujud. Bisa nggak? Nggak bisa. Kan harus salah satu. Misalnya saya mau bergerak ya bergerak, diem ya diem. Seperti itu. Nah, ini Zaid ketika dia disifati Adam, ya udah Adam. Terus tiba-tiba mau memposisikan dia menjadi wujud. Itu nggak mungkin. Itu jadi nakidon, abdiddan layajitamian. Dua hal yang bertolak belakang tidak akan pernah bisa bersatu. Maka harus ada mujidnya. Mujidnya siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak gitu. Berarti di sini kita pastikan Zaid itu dia adalah taghayyur atau hadis. Kenapa? Karena dia berubah. Berubahnya dari mana? Dari Adam ke wujud. Yaitu hadis namanya. Jadi ada perubahan. Ya, kemudian juga dia apa? Mutahayyiz. Dia juga butuh kepada ruangan. Sesuatu yang butuh kepada ruangan itu dinamakan hadis. Seperti itu. Itu jauhar. Kemudian sekarang kita ke arot. Sekarang saya mau tanya nih. Putih yang ada di sini ya pokoknya ente tergambar lah ya bentuk apa putih itu seperti apa sifatnya. Ya. Sekarang putih di sini dengan putih yang di sana itu sama atau beda? Atau putih tembok. Gitu ya. Padahal sama-sama putih kan ya. Tapi ada perubahan gitu antara putih di sini dengan putih di sini di tembok seperti itu. Begitu juga sifat tinggi. Ya, taruhlah tinggi yang ada di Indonesia dengan tinggi yang ada di orang Mesir sama apa beda? Beda. Padahal sama-sama apa? Tinggi. Ini menunjukkan bahwa arot itu tidak konsisten, berubah-ubah juga. Nah, berarti di sini dipastikan bahwa arot itu juga apa? Hadis. Seperti itu. Karena ada tagoyur juga, ada perubahan, tidak menetap seperti itu. Tapi kan hakikatnya sama enggak? Apa? Kan yang membedakan jauharnya. Orang Arab yang nempel di jauharnya itu tadi. Tapi nanti ada kaidah al-a'rad ya tata'addad bi ta'addudil jauhar. A'rad itu akan akan banyak macamnya ketika jauharnya itu apa banyak seperti itu. Tapi dia nggak bisa dibilang hakikatnya putih ya satu itu. Hakikat putih apa? Ya karena nempel di banyak jauhar kita ngiranya jadinya putih punya banyak. Hakikat putih itu jadi banyak gitu. Tapi kayak tauhid dan hakikatnya ya satu tauhid gitu. Nggak bisa dibilang gitu. Tidak bisa kita bilang kayak gitu karena kita tidak bisa mendefinisikan kan ini definisi daripada arad itu mayahulu fil jirmil mutahayyiz. Dia sesuatu yang menempel di jirm yang mutahayyiz seperti itu. Kemudian sesuatu yang menempel ini ternyata macam-macam nih seperti itu bentukannya. Makanya nanti ada kaidah al-a'rad tata'addad bi ta'addudil jauhar. Makanya nanti pertanyaan ente itu nanti akan memunculkan sebuah kaidah kayak gini. Misalnya tadi ente bertanya al-a'rad halil a'rad tabqa
zamanain. Nah ini pertanyaannya deh. Tapi kan hakikatnya cuma satu, dia cuma hanya melekat di dua apa? Di banyak-banyak jauhar seperti itu. Nah makanya ada pertanyaan, apakah arad itu apa namanya tabaqo zamanain? Dia menetap di dua zaman yang berbeda seperti itu. Contoh misalnya ini ada warna putih, ini warna putih. Nah kemudian di detik kedua, ya di detik kedua ada warna putih lagi seperti itu. Nah apakah warna putih kedua di detik kedua itu sama dengan warna putih di detik pertama? Nah ini jadi perdebatan para ulama gitu, ulama mutakalimin. Itu makanya apakah a'rad itu tabqa zamanain? Ya, nanti ada ulama yang mengatakan, iya, a'rad itu tabqa zamanain. Jadi Allah itu menciptakan yang serupa dengan detik yang pertama. Seperti itu. Nah, ini mazhabnya Asy'ari, Imam Asy'ari, tabqa zamanain, tapi menciptakan yang serupanya. Sama gitu, ada musawah bahwa putih yang detik pertama terus ada putih di detik kedua itu sama katanya. Tabqa zamanain. Tapi ulama lain mengatakan enggak, a'rad itu tidak tabqa zamanain, bahwa putih di detik pertama itu berbeda dengan putih di detik kedua. Nah begitu juga tinggi di detik pertama itu berbeda dengan tinggi di detik kedua. Makanya kita nggak bisa mendefinisikan tinggi itu yang seperti apa gitu. Hakikat tinggi itu seperti apa? Karena kita bisa mentasawurkan tinggi, putih, dan pendek ketika dia menempel di apa? Di jauhar. Yang bisa kita definisikan adalah aradnya. Oh, pokoknya yang melekat di jauhar itu arad. Hakikat arad itu apa? Ya udah, mayahulu fil jirmil mutahayyiz. Sesuatu yang menempel di mutahayyiz. Nah, kemudian ternyata arad itu tidak bisa kita pastikan hakikatnya seperti apa bentuk-bentuknya. Dia juga kita lihat apa? Berubah-ubah. Buktinya apa itu? Tata'ad. Ketika jauharnya itu banyak, aradnya nggak konsisten tuh. Apa? Nggak bako ya, nggak tabko. Selalu berbeda-beda. Panas yang ada di Mesir beda dengan panas yang ada di Bekasi. Salah kayak gitu. Di Bekasi panasnya Masya Allah. Kalau di Mesir katanya panasnya nggak bikin hitam. Ya bukan itu poinnya ya. Mau dimanapun panas bikin hitam gitu. Cuman tingkatnya yang beda. Gitu. Nah apa? Makanya nanti ada apa namanya? Al-a'rad tata'addat bita'addudil jauhar. Kayak gitu. Tata'addat bita'addudil jauhar. Kan kalau jauhar al-jirmul mutahayyiz binafsi, ya semua jauhar juga apa? Juga berada di sebuah ruangan kayak gitu. Yang bedain apa? Sifatnya, aradnya, ya kan? Yang beda aradnya bukan zatnya, zatnya sama, semua berada di ruangan. Kayak gitu. Tapi yang beda itu di aradnya. Ada yang, mohon maaf, ada yang tawil, ya, ada yang qasir, ya, dan juga dan lain-lain sebagainya. Ada yang pakai kacamata, ada yang enggak, itu kan semua arad yang membedakan. Tapi zatnya semua sama, mutahayyiz juga berada di sebuah ruangan seperti itu. Nah, berhasil sini kita lihat bahwa pertama arad itu juga berubah. Kedua, arad itu butuh kepada jirm atau jism untuk menunjukkan eksistensinya. Seperti itu. Maka di sini kita lihat bahwa arad pertama butuh jirm. Jirm ini dinamakan apa? Dinamakan zat. Ya, yang kedua berarti arad itu butuh kepada yang menciptakannya. Karena jauhar butuh kepada pencipta, otomatis arad juga butuh kepada pencipta, kayak gitu. Berarti di sini kita lihat arad itu hadis. Karena dia tagoyur, berubah gitu. Nah, ini kan perdebatan ini nih yang jadi muskil nih. Arad itu tabqa zamanain enggak gitu. Kalau zat kan nggak akan berubah. Zat mah nggak akan berubah. Mau di sekarang atau besok saya sekarang dengan besok ya tetap saya, nggak ada perubahan gitu. Nah itu apa? Kira-kira seperti itu. Sedangkan arad ini menjadi perdebatan tabqa zamanain atau tidak. Nah itu yang tadi sudah dijawab, sudah dikatakan. Ada yang mengatakan arad itu tabqa zamanain. Ada yang mengatakan tidak. Arad itu tidak tabqa zamanain. Dia itu setiap
detik akan selalu berubah. Tidak akan pernah namanya sama. Kalau yang mengatakan tabqa zamanain, putih di detik pertama dengan putih di detik kedua itu Allah ciptakan lagi seperti yang ada di putih di detik pertama, seperti itu. Hakada. Kira-kira seperti itu. Nah, dari sinilah salah hadis dinamakan hadis. Kenapa dinamakan hadis? Karena dia ada tagoyur. Tagoyur itu apa sih? Perpindahan, intiqol min halatin ila halatin ukhra. Perpindahan dari satu halah ke halah yang lain, seperti itu. Nah, sesuatu yang dinamakan tagoyur itu hadis. Berarti yang sifatnya berubah ya di selain Allah itu dinamakan al-alam. Al-alam. Kenapa dinamakan al-alam? Kenapa alam? Alam itu kenapa alam itu hadis, disifati hadis? Karena dia memiliki sifat berubah. Ya, sifat berubah. Al-alamu ya mutaghayyir. Ya, al-alamu mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadisun. Jadi natijanya al-alamu hadisun, seperti itu. Al-alamu hadis. Alam itu hadis, seperti itu. Nah, kenapa? Karena dia berubah. Sedangkan Allah berubah apa enggak? Enggak. Seperti itu. Dah. Ada pertanyaan? Bisa dibilang arat butuh kepada arat? Arat butuh kepada arat? Enggak bisa. Kayak misal harokat dan sukun, kita nggak bisa tahu apa diam kalau nggak kayak apa deh, pendek, panjang kayak gitu. Kan kita nggak tahu panjang kalau nggak tahu ukuran pendek. Bisa dibilang panjang tapi butuh kepada pendek nggak? Itu perbandingan, bukan untuk mengetahui. Iya, kalau perbandingan. Kalau kayak gitu kan nanti ada kaidah wabididdiha tatabihul asya. Jadi kalau ada lawanannya, sesuatu itu akan jelas. Kamu bilang ke orang yang nggak tahu apa itu tinggi, apa itu pendek. Terus kamu mau jelasin tinggi itu pokoknya tinggi itu pokoknya lawannya pendek, sedangkan dia nggak tahu pendek. Bagaimana kita harus biar dia tahu itu apa? Tahu itu tinggi atau pendek, maka kita harus kasih tahu jauharnya. Nih, bahwa spidol ini lebih tinggi daripada pulpen, kayak gitu. Baru dia ini namanya tinggi nih. Nah, ini namanya pendek. Kenapa dinamakan tinggi? Karena dia lebih panjang. Ya, spidol ini lebih panjang daripada yang pendek. Seperti itu. Apa definisi tinggi? Nggak bisa, harus birrasem. Susah kalau bilhad gitu. Makanya untuk mengetahui jauhar, untuk mengetahui arot, dia karena esensi arot itu mayahulu, dia sesuatu yang selalu menempel. Ya, kalau tidak menempel itu zat. Seperti itu. Itu zat. Zat itu memang tidak satu sisi, dia hanya butuh kepada apa? Kepada mukhassis, yaitu fa'il, pencipta. Seperti itu. Jelas ya? Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, inilah alam. Jadi alam itu karena mereka disifati hadis, maka al-alamu mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadisun. Al-alamu hadis, maka alam itu hadis, seperti itu. Kemudian nanti terkait dengan wujud, ya, berarti di sini ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, yang menciptakan dari Adam ke wujud, seperti itu. Dalil adanya Allah itu adanya alam. Nah, alam itu ada yang jauhar, ada yang arot. Ini nggak mungkin dia ini tiba-tiba ada nih. Jauhar dan arot ini tiba-tiba ada. Pasti awalnya itu dari Adam dulu. Ya, baru ke wujud, seperti itu. Lalu siapa yang memindahkan dari Adam ke wujud ini? Ya, begitu juga arot siapa? Itu Allah. Sama itulah dalil aklinya, seperti itu. Hudusul alam, adanya alam. Dan juga alam itu disifati hadis. Kenapa? Karena dia mutaghayyir, dia selalu berubah-ubah.
Nah, taghayyur itu apa? Intiqal min halatin ila halatin ukhra, berpindah dari satu halah ke halah yang lain. Nah, kemudian nanti ya kalian kalau mau baca, ini saya bawa bukunya nih. Buku ini Abul Hasan Al-Asy'ari ya Hamudah Ghorobah, yang ditulis oleh Dr. Hamudah Ghorobah. Nanti di sini kalian akan membaca pemikiran-pemikiran Imam Asy'ari. Ya, salah satunya nanti apa namanya? Bahwa alam itu qadim menurut para falasifah. Salah satu Ibnu Sina dan Ibnu Farabi ya. Ibnu Farabi. Kenapa dia mengatakan alam itu qadim? Ya, mengatakan alam itu qadim nanti dibantah sama Abul Hasan Al-Asy'ari gitu. Karena alam itu qadim itu dia ingin menghindari Allah itu sebelumnya tidak ngapa-ngapain gitu. Ya, berarti sebelum sebelum menciptakan alam, Allah ngapain? Kan kita nggak tahu ya Allah itu ngapain. Nah, berarti setelah Allah tidak ngapa-ngapain tuh, lalu Allah menciptakan alam. Nah, itu namanya berarti ada perpindahan dong. Dari yang Allah tidak menciptain jadi menciptain. Berarti hadis kalau kayak gitu. Nah, para falasifah ingin menghindari itu. Ya, ingin menghindari kalau seandainya Allah tidak menciptakan alam, kemudian menciptakan alam. Berarti kan apa? Ada perpindahan dari waktu ke waktu, dari masa ke masa. Ya, berarti kalau ada perpindahan itu berarti hadis. Nah, ini falasifah ingin menghindari Allah itu disifati hadis. Maka mau tidak mau alam itu apa? Ya udah, alam kita sifati qadim. Maka qadim itu terbagi menjadi dua. Ya, ada al-qidamu bil mutlak, ada al-qidamu bil muqayyad. Qidam itu ada yang mutlak, ada juga yang muqayyad. Muqayyad di zaman gitu. Sedangkan qidam bil mutlak yaitu Allah. Gitu. Sedangkan qidam biz zaman itu alam. Seperti itu. Nah, azalinya kapan? Alam ini qadim ini kan ada biz zaman, muqayyad biz zaman. Kapan waktunya itu? Wallahu a'lam. Pokoknya tujuan falasifah itu untuk menghindari itu. Kalian kalau mau baca silahkan nanti ya dibaca. Ini banyak ya bantahan-bantahan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari terhadap teori itu. Jadi teori itu ntar dibantah habis-habisan. Dah, oke. Kita langsung masuk ke kitabnya. Wa dalilu ala wujudihi ta'ala hudusul alam. Dan dalil terhadap wujudnya Allah Subhanahu wa taala yaitu hudusul alam, yaitu alam yang hadis. Ai wujuduhu ba'da adamin, yaitu adanya alam setelah dia tidak ada. Wal alamu ajram kadzawat wa a'rad. Alam itu adalah ajram seperti dawat dan a'rad, kal harakah wasukun wal alwan. Wal alamu ajramun kadzawat wa a'radun kal harakah. Yaitu dari alam itu berarti ada jauhar dan arad. Kal harakah wasukun wal alwan. Wa innama, nah ini alasan kenapa kok alam itu hadis. Wa innama kana hudusul alam dalilan ala wujudillahi ta'ala. Kenapa hudusul alam itu menjadi bukti adanya Allah Subhanahu wa taala? Li'annahu la yasihu an yakuna hadisan binafsihi. Nah itu yang tadi saya bilang. Gak mungkin Zaid, dia yang tadinya tidak ada, ingin memunculkan dengan sendirinya dia itu pindah ke sifat ada. Gak mungkin. Kayak gitu. Binafsihi. Min ghairi mujidin. Tanpa ada mujid. Yujiduhu. Li'annahu qabla wujudihi kana wujuduhu musawiyan. Ya. Li'adamihi. Falamma wujida. Ketika Zaid itu ada. Ya. Maka wazala adamu, maka sifat tidak adanya itu hilang. Alimna anna wujudahu tarajjaha ala adamihi, bahwasanya wujudnya itu lebih tarajjah, lebih kuat daripada adamnya. Wa qad kana hadzal wujudu musawiyan lil adami, karena sesuatu yang mungkin dia itu antara adam dan wujud itu musawiyan, ya, baina. Bisa aja Allah tahun ini pengen Zaid itu nggak ada, tapi tahun selanjutnya Zaid itu ada. Nah itu kan namanya baina musawiyan ya. Wa qad kana hadzal wujudu musawiyan lil adam. Wujud dan adam itu musawi untuk sesuatu yang mungkin ya, mungkin. Fala yasihu an yakuna ya tarajjaha 'alal adami bi nafsihi. Enggak boleh dia apa?
menunjukkan bahwa dia itu ingin pindah ke wujud dengan dirinya sendiri. Fata'ayyan. Nah, di sini fata'ayyana ditetapkan annalahu murajjihan, bahwa Zaid itu atau sesuatu yang mungkin itu ada murajjih, ada yang memindahkannya tuh. Ghairahu, itu wa huwal ladzi aujadahu, itu yang menciptakannya. Li anna tarajjuha ahadil amrayni al mutasawiyaini min ghairi murajjih muhalun. Masalan, contohnya di sini. Nah, sini pakai contoh. Zaidun qabla wujudihi, sebelum dia ada. Ya juzu an yujada fi sanati kada. Boleh dia itu ada di tahun ini, gitu. Wa yajuzu an yabqa ala adamihi. Boleh juga dia tidak ada. Maka fawujuduhu musawin li'adamihi, maka antara wujudnya itu sama dengan adamnya. Falamma wujida, ketika dia ada, wazala adamuhu fi zamanil ladzi wujida fihi, alimna anna wujudahu bimujidin. Pasti ada yang menciptakan, la min nafsihi, bukan dari dirinya sendiri. Fahasilud dalil antaqul al-alamu, maka kesimpulan dalilnya engkau mengatakan al-alamu min ajramin, alam itu terdiri dari ajram dan a'rad hadisun, itu hadis. Ai mujidin ba'da adamin, mujadin ba'da adam, ada setelah dia itu tidak ada. Wa kullu hadisin la budda lahu min muhdis, itu sama tadi. Wa kullu mutaghayyir hadis. Fayantij, maka natijahnya annal alama la budda lahu min muhdisin wa hadzal ladzi yustafadu bid dalilil aqli. Inilah dalil ini yang diambil dari dalil akli, seperti itu. Nah, ini saya coba tambahin dalil dari Abul Hasan Al-Asy'ari tentang terkait alam ya. Saya bacain di sini, kita biar ambil berkahnya juga ya. Nah, di sini beliau bilang Allahu maujudun wal alamu hadisun. Nah, ini juga membantah pendapat falasifah gitu. Jadi beliau mengatakan yaqulul Asy'ari fi taqriri madhabi. Imam Asy'ari berkata ya untuk menetapkan madhabnya, memperkuat madhabnya. Idza lam yakun minal ma'qul. Ya, enggak masuk akal an yatahawwalal qutnu ila saubin mansujin min tilqa'i nafsih. Ketika ada sebuah kain, ya, kain ini berpindah menjadi sebuah baju yang sudah ditenun min tilqa'i nafsi, dengan dirinya sendiri gitu. Ya, wal madaru ila ajurin summa ila baitin syamikhin min ghairi banin wala sani'in. Ya, begitu juga madar. Ya, poros. Ya, berpindah-pindah ya dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa ada yang mengatur, tanpa ada yang membuat. Faisa minal ma'qul, enggak masuk akal juga an yantaqilal insanu fi adwari hayatihil mukhtalifah bidatihi. Enggak mungkin dari kehidupan yang bermacam-macam, ya dari kehidupannya yang beragam itu berpindah dengan sendirinya. Gitu, dari Adam ke wujud tadi. Wad dalilu ala dzalika, buktinya apa? Annahu wa huwa fi ghayati kamalihil jismi wal aqli. Buktinya manusia dari bayi pindah ke balita, balita pindah ke anak-anak, anak-anak pindah ke remaja, remaja pindah ke muda, pindah ke tua, dan seterusnya nih kata beliau. La yastati' an yakhluqa li nafsihi hasatan. Enggak mungkin. Enggak dia ini enggak menciptakan dirinya secara sadar gitu, dengan dirinya sendiri. Wala an yudhifa ila jismi udwan jadidan. Enggak mungkin juga menambahkan ke tubuhnya itu anggota tubuh baru. Misalnya kamu pengen punya hidung lagi kayak gitu. Enggak bisa. Ya, ini mah udah dari sononya. Yang tadinya masih kecil, masih bayi, kamu pendengaran itu nggak sempurna dulu kalau kita masih bayi. Berpikirnya dulu nggak sempurna. Tiba-tiba pas ketika dewasa pendengarannya sempurna, lalu pemikirannya juga sempurna dan seterusnya. Fakaifa wa huwa, bagaimana sedangkan dia itu pada fi halin nutfah, ya, masih jadi gumpalan darah. Ya statiu an yatahawala bidzatihi ila mudghatin tsumma ila lahmin wa damin tsumma yasiru ba'da dzalika basyaran sawiyya, yang sempurna. Wa idzan fala budda minal qaul bi anna kainan akhar, bahwasanya ada sesuatu yang lain yang memindahkan kita gitu. Wa dabbarahu, ada juga yang mengatur. Wa ma yuqalu bin nisbati lil insani yuqalu bin nisbati li ghairihi minal kainat. Wa idzan
Fala alamu bi usarihi. Oke, oleh sebab itu alam dengan segala yang ada di dalamnya fi hajatin ilaman yudabbiru, butuh kepada ada yang mengaturnya. Nah, maka di sini Imam Asy'ari mengatakan wa hadan naqil wal mudabbir wal mujid huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kesimpulannya seperti itu. Jadi masih banyak tadi ya, panjang. Nanti kalian silahkan kalau ada bukunya, kalau mau beli bukunya juga silahkan. Kalian bisa beli nanti ya, di Al-Azdi Darosah, atau nanti nunggu ma'rad lagi tuh di MHM tuh ya, Majelis Hukama Muslimin ya. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke sifat yang selanjutnya. Dalil sifat selanjutnya. Wa amma kaunul muhdits yusamma bilafzil jalalati, adapun muhdits. Nah, ini maksudnya Allah. Allah dinamakan dengan lafzul jalalah, yaitu lafaz Allah. Wa bibaqiyatil asma. Nah, itu kok tahu dari mana penciptanya namanya Allah? Mujid ini tahu dari mana namanya Allah? Ya, atau Ar-Rahman tahu dari mana? Mustafadun minal anbiya. Ya, tahu dari para nabi yang mengabarkan Tuhan kamu namanya Allah. Fatanabbah li adil masalah. Wa hadzal dalilul ladzi sabaqa wa huwa hudutul alam dalilu wujudihi ta'ala. Wa mad dalilu ala hudutil alam. Nah, tadi kan dalil adanya Allah. Sekarang dalil alam itu hadis. Nah, supaya untuk membantah alam itu qadim. Alam itu bukan qadim. Fa'lam annal alama ajramun wa a'radun faqat. Alam itu pertama terdiri dari ajram dan a'rad saja. Kama taqaddama, yang tadi dijelaskan. Wal a'radu kal harakah was sukun. Hadisatun. Dia itu hadis. Dalil apa? Annaka tusyahiduha mutaghayyirah. Ya, min wujudin ila adamin. Sekarang saya diem. Habis itu saya bergerak. Berarti bergerak yang tadinya tidak ada jadi ada. Diem yang tadinya ada jadi tidak ada. Nah, itu a'rad ya, berpindah tuh. Annaka tusyahiduha, kamu melihat dia itu apa? Mutaghayyiratun min wujudin ila adamin wa min adamin ila wujudin. Hakada. Kama tarahu fi harakati Zaidin. Ya, fa innaha tanadim in kana sakinan wa sukunuhu yanadim in kana mutaharrikan. Fasukutuhu alladhi ba'da harakatihi wujida ba'da an kana ma'duman bil harakah. Wa harakatuhu allati ba'da sukunihi wujidat ba'da an kanat ma'dumatan bi sukunihi ay bisa babi sukunihi. Banyak sababiyah. Wal wujudu ba'dal adam huwal hudud. Fa'alimta. Sekarang kamu tahu annal a'rad hadisatun wal ajram mulazimatun lil a'rad. Lazim malzum ya, yang apa namanya ajram atau zat, yaitu selalu ada namanya a'rad. Di annaha la takhruju an harakatin wa sukunin wa kullu ma lazamal hadisu fahuwa hadis. Jauhar tadi jelas dia hadis ya. Ya, jauhar tadi jelas dia hadis. Arad selalu ada dengan jauhar. Karena arad dia selalu bersama jauhar, ya, yulazimul jauhar, maka sifatnya juga ikut ke jauhar. Jauhar tadi hadis. Ya, wa kullu ma lazamal hadis, dia juga hadis. Seperti itu, hakada. Ai maujudun ba'da adami. Fal ajramu hadisatun aydon kal a'rad. Fahasilu hadza dalil an taqul al ajramu mulazimatun lil a'radil hadisa. Wa kullu ma lazamal hadisa hadisun. Fayantiju annal ajram hadisun wujud wa hudusul amroin ani ala ajram wal a'rad wujuduhuma dalilu wujudihi ta'ala li anna kulla haditsin la budda lahu min muhditsin wala muhditsun lil alami wala muhditsa lil alami illallah wahdah la syarikalah kama sayati fi dalilil wahdaniyah. Antara ada juga dalil wahdaniyahnya. Wa hadha huwa dalilul ijmalil ladzi yajibu ala kulli mukallafin min dzakarin wa unsa ma'rifatu kama yaqulu Ibnul Arabi was Sanusi ya wa yukaffirani man lam ya'rifhu. Ya, maka kafir kalau nggak ada yang tahu nih dalilnya. Fahdir an yakuna fi imanika khilaf. Dia bertentangan nanti iman kamu. Sekarang as-sifatus saniyatu al-wajibatu lahu ta'ala al-qidam. Nah, ini kita akan masuk ke dalil selanjutnya. Oke, kita langsung ke halaman
79. Wad dalilu ala qidamihi ta'ala annahu idza lam yakun qadiman kana hadisan li annahu la wasitata bainal qadimi wal hadisi. Dalilnya apa? Dalilnya kalau Allah idza lam yakun qadiman kana hadisa. Nah, itu dalil ijmalinya tuh. Li annahu la wasitata, karena nggak ada perantara sama sekali antara qadim dan hadis. Ya, nggak ada sama sekali perantaranya. Beda dengan falasifah. Falasifah nggak mau, maunya alam itu harus hadis. Fakulu alam harus qadim. Fakulu syai'in intafa anhul qidam sabata lahul hawa hudud. Segala sesuatu yang dimana dia itu tidak ada sifat qidam, maka dia ditetapkan bahwa sesuatu itu hadis. Wa idza kana ta'ala hadisan, kalau Allah Subhanahu wa taala itu hadis, iftaqara ila muhdisin yuhdisu. Waftaqara muhdithu ila muhdisin. Wa hakada, sampai enggak berhenti-berhenti. Wa in lam taqifil muhdisun lazimat tasalsul. Ya. Allah misalnya apa namanya? Hadis. Ini saya hapus ya. Oke, ini kita masuk ke tasalsul ya. Nanti dalilnya terus sama nih kalau kalian udah paham tasalsul dan daur. Wa huwa tatabu'ul asya tatabu'ul asya wahidan ba'da wahidin ila ma la nihayata lahu wa tasalsulu muhal. Dalil tasalsul muhal dari mana nanti kita bahas. Wa in intahatil muhdisun bi an qila innal muhdisal ladzi ahdatsallahu ahdatsahullahu lazimat daur. Nah, itu. Ya, ini daur kita akan bahas juga. Wa huwa tawaqqufu syai'in ala syai'in akhara tawaqqafa alai. Fa innahu idza kana Allahu ta'ala azza wa jalla muhditsun kana mutawaqqifan ala hadzal muhdits. Oke, kita akan jelasin dalil tasalsul dan daur dan juga mustahilnya dalil, kedua dalil itu. Pertama, kita akan masuk ke dalil tasalsul. Apa itu tasalsul? At-tasalsulu huwa tarattubu umurin ghair mutanahiyah. Ya. Jadi tasalsul itu adalah tarattub umurin. Berurutannya suatu perkara yang dimana urutannya itu tidak ada habisnya. Ya, tidak ada habisnya. Kemudian urutannya itu yang pertama menjadi maklul, yang kedua menjadi ilat. Karena yang kedua ini menjadi maklul, yang di atasnya menjadi ilat. Karena yang kedua ini sebab munculnya disebabkan oleh siapa? Oleh yang pertama. Seperti itu. Contohnya taratub umurin, ai umurin kasiro. Umur yang banyak, suatu hal yang banyak. Kemudian ada taratub umurin. Artinya misalnya gini, ini ada Zaid. Kemudian jangan Zaid. Ini misalnya ada A. Ya. A yang menciptakan A adalah B. Nah, A ini maklul, ini ilat. Ya, alasan A itu ada karena adanya B, kayak gitu. Nah, ini namanya taratub umur, maksudnya hal yang banyak, tapi hal yang banyak itu disebabkan oleh satu dengan yang lainnya. Kemudian C, berarti B ini jadi maklul, ya, C ini ilat, gitu. Ilatu wujudi B, adanya B karena adanya C, kayak gitu. Karena adanya C berarti jadi ilat. Nah, ini maksud taratub umur. Kenapa? Karena ada suatu perkara yang banyak, tapi perkara yang banyak itu tidak ada ilat maklulnya. Contoh, misalnya di sini ada Zaid, ada kitab, kemudian ada Amr, kemudian ada papan tulis, saburoh, ya, dan seterusnya. Ini banyak. Ini umurun kasiroh, ini umurun kasiroh. Tapi kan
apakah kitab ini ada karena ada Zaid? Enggak. Ya. Nah, ini namanya bukan tarotub umurin. Sedangkan ini namanya tarotub umurin. Apa mana tarotub? Kullun minafi martabatin. Semua masing-masing itu ada di martabah. Yang pertama ada yang di bawah, kedua ada yang di atas. Nah, ini martabah wahidah. Yang di sini martabah yang di bawah, yang di atas martabah yang di atas lagi martabah yang di atas. Nah, masing-masing derajatnya satu per ilal maklul. Antara ilal dan maklul B dan A itu kan satu perbandingannya, derajatnya. C dan B perbandingan juga satu. Fi martabatin wahidah bainal illati wal maklul. Nah, itu maksud dari tarotub umurin. Kemudian tarotub umurin ini apa? Ghair mutanahiyah. Tidak ada ujungnya gitu. Tidak ada habisnya. Nah, ini dinamakan dengan tasalsul seperti itu. Tasalsul ghairu mutanahiyah. Misal terus C, kemudian ada D. D ini jadi illat. Kemudian C ini jadi maklul. Seperti itu. Terus ghairu mutanahiyah sampai enggak ada ujungnya pokoknya. Mala nihayatalahu. Nah, ini maksud daripada tasalsul. Kemudian dalil tasalsul itu batil, ya. Dari mana dalilnya? Pakai dalil logika. Ya, banyak ulama mengutarakan tasalsul itu tidak bisa dijadikan dalil dalam hal yang seperti ini. Ya. Salah satunya namanya nanti dalil tatbiq. Dalil tatbiq itu kita buat bagan. Nih, saya buat bagan. Misalnya sekarang kita dari zaman kita nih, dari zaman sekarang, inilah taruh saya buat zaman kita lah ya. Ini zaman kita, kemudian ini zaman kita, kemudian ini zaman kita, ini terus sampai ke zaman al-azali. Ini zaman kita nih, al-aniyah. Terus. Nah, ini jadi kita buat tali. Ya. Ini zaman kita iya benar, al-aniyah sampai zaman al-azali. Kemudian sampai nggak ada habisnya pokoknya, azali sampai terus nggak ada habisnya. Kemudian kita buat zaman lagi. Kita bikin dari zaman aniyah kita tarik nih. Sebagian zaman yang ada di sini. Kita bikin lagi. Yaitu dari zaman apa? Dari zaman tufan. Di zaman ini kan pasti ada zaman Nabi Nuh ya. Nah, kita tarik nih dari zaman sini, dari zaman Nabi Nuh kita tarik ke sini, yaitu sampai ke azali juga. Dari sini setelah taruh. Sini kita tarik ke sini, ke sini sampai al-azali juga. Al-azali juga nih. Oke, ini at-tufan. Ya, kita menarik tali zaman yang ada di sini, kita bagi ke sini. Kayak gitu, kita bagi ke sini. Karena kan dari zaman aniyah ini ngelewatin zaman Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa, terus zaman tufan. Nah, pas di zaman tufan kita tarik ke sini, kita bagi, kita pecah. Dari zaman tufan sampai zaman ila malani hayatah lah. Gitu. Nah, terus kita lihat, kita ke sini lagi. Kita ke sini. Bagaimana cara membuktikan dia itu batil? Taruh. Kita sekarang mengatakan di halah yang pertama ya. Halah yang pertama, taruhlah. Ini kita lihat nih guys. Ini ada kaidah dasar. Kaidah dasar secara akal bahwa panjang itu atau bahwa tali ini lebih panjang daripada ini. Jelas ya? Itu kaidah akal tuh. Itu nggak akan pernah bisa terbantahkan. Ini tuh gambarannya kayak gini guys. Gambarannya ini kan sama-sama punya tutup. Ya. Kemudian saya buka ini tutupnya. Nah, berarti kan di sini menandakan secara logika bahwa spidol ini lebih panjang daripada ini. Kayak gitu. Ini lebih panjang daripada ini. Nah, ini udah nggak pernah bisa terbantahkan. Karena ini logika dasar. Gitu. Oke, itu yang pertama. Nah, sekarang
kita mau coba dia ini kita tarik, ya kita tarik ke zaman ini. Kita mau samakan ke sini. Misalnya dari zaman azali, jadi zaman tufan ini mau kita samain sampai zaman al-aniyah. Berarti kita buat lagi nih misalnya dari zaman azali. Dari zaman azali ini terus ini taruhlah zaman al-aniyah tadi. Al-an zaman kita. Terus zaman tufan. Pokoknya sampai sama. Ini at-tufan. Zaman at-tufan. Nah, ini udah kita otak-atik nih. Ibaratnya udah kita otak-atik. Artinya zaman tufan yang tadi ini al-halah asasiyahnya ya. Ini saya tulis nih. Al-halah al-asliyah. Ini bentuk aslinya sebelum kita ubah. Nah, sekarang kita mau coba ubah, artinya zaman tufan ini kita tarik sampai sama dengan al-aniyah. Seperti itu. Nah, berarti ini kita tarik nih. Ini udah kita tarik. Ini halah al-halah al-ula. Al-halatul ula. Artinya dia kita ubah yang dari bentuk aslinya ke sini. Kita samain nih antara halah tufannya dengan halah aniyah gitu. Berarti kalau seandainya al-azali, ini al-azali juga, al-azali. Ini dua ini kita tarik masa tufaniyah, kita paksa dia kita samakan dengan aniyah, sama saja kita bertentangan dengan logika dasar. Artinya apa? Sama aja kita menyamakan bahwa panjang itu dengan yang pendek ukurannya sama. Kayak gitu. Paham nggak? Ya. Kalau kita mau menarik ke hal yang ini, sama aja kita memaksa. Ya, menyalahi kaidah dasar yang tadi, logika dasar kita, bahwa panjang ya itu ukurannya lebih banyak daripada yang pendek. Seperti itu. Nah, kalau kita mau ubah seperti ini nih, berarti kita menyalahi kaidah yang tadi saya bilang tuh barusan. Berarti bahwa panjang dengan pendek itu ukurannya apa? Sama. Mustahil nggak? Mustahil. Kenapa? Tufan kan halahnya begini. Bahwa berarti aniyah itu lebih panjang daripada yang pendek. Berarti halah aniyah lebih panjang daripada tufan. Yaitu kaidah logika gitu. Kayak ini, spidol ini lebih panjang, hitam lebih panjang daripada yang biru. Seperti itu. Karena ada yang lebih. Nah, kemudian kita memaksa nih. Kita tarik dia kayak gini. Berarti kita menyalahi kaidah dasar. Sama aja kita mengatakan kayak gini. Bahwa ini sama ini panjangnya sama. Betul apa enggak? Salah. Kayak gitu. Salah. Maka kalau kayak gini itu tidak bisa diterima. Kayak gitu. Karena seakan-akan kita sudah menyalahi kaidah dasar yang ada. Seperti itu. Nah, itu halah yang kedua, al-halatul ula. Kenapa? Karena tufaniyah mau kita samakan dengan al-aniyah, ya lalu terus dia sampai ke azali juga, ila malani hayatalahu. Kayak gitu. Itu halah yang pertama, dia kita tarik nih. Kemudian kita buat halah yang kedua. Gimana nih kita buat halah yang kedua? Perlu sebentar. Ini kalau ada tab lumayan enak ini ya. Nah ini nih. Nah terus at-tufan ini. Kemudian di sini. Nah itu tadi al-aniyah, ini al-aniyah. Kenapa tadi kita tarik? Kalau kita tarik berarti kita menyalahi halah asasianya, halah asliyanya. Kenapa? Karena halah asliyanya apa? Lebih pendek. Terus di sini mau kita samain juga.
Berarti ini menyalahi kaidah dasar yang ada di sini. Karena kaidah dasar logika di sini bahwa ukuran dia lebih panjang daripada ini. Seperti itu. Lah, tiba-tiba kok ukuran dia disamain dengan halah al-aniyah. Berarti keluar dari kaidah dasar al-halah al-asliyahnya. Sama kayak kita bilang ini. Ini halah asliyahnya. Kayak gitu. Halah asliyahnya ya. Kemudian dia tiba-tiba kita katakan enggak, dia sama nih kayak gitu. Dia sama, yang spidol biru sama dengan spidol yang hitam gitu. Dengan kita paksakan kayak gitu. Nah, itu nggak akan bisa. Mau kayak diginiin juga tetap lebih panjang yang hitam kayak gitu. Nah, tiba-tiba ini mau ditarik ke bawah. Ya, itu menyalahi kaidah dasar atau halah asliyahnya. Kemudian yang kedua, oke, sekarang kita tarik. Apa namanya? Sekarang at-tufan ini kita tarik. Taruh tadi halah ke yang halah selanjutnya. Dalil tasalsul nih. Ini memang agak-agak lumayan ini, guys. Nah, al-azali ini kita tarik nih. Ini halah aniyahnya nih. Nah, tapi kita tarik. Tapi kita tariknya ini dia terputus. Kalau ini kan kita tarik, tapi dia masih tetap apa? Sama ya. Kalau ini kita tarik, atufan tapi dalam keadaan terputus. Kayak gitu. Nah, ini atufan. Nah, kosong ya di sini ya. Kalau ini kita tarik, tapi dia tetap sama. Terus menerus. Jadi malah sama mal-aniyah. Yang pertama menyalahi kaidah dasar, yang kedua ini kita tarik tapi dia terputus. Di sini ada inqita. Nih, di sini talinya terputus. Kalau di sini kita tarik tapi talinya nggak putus, malah seakan-akan sama sama al-aniyah. Saya ulangin terus nih ya. Dan malah menyalahi kaidah dasar al-halatul asliyah yang ada. Itu. Nah, di sini kita tarik tapi dia terputus. Oke. Kemudian tufan ya, tufan di sini kita lihat zamannya apa? Terputus. Inqita. Kayak gitu. Berarti karena zamannya terputus, sampai nggak ke azali? Nggak sampai. Berarti tufan terputus ke sebuah zaman yang dimana zamannya itu hadis. Berarti ada akhirnya tuh. Kayak gitu. Ada akhirnya. Oke. Apakah batal di sini tasalsul? Sudah batal? Belum. Buktinya masih ada aniyah. Aniyah masih nggak ada akhirnya nih sampai azali. Seperti itu. Sekarang kita lihat. Tadi kan kaidah dasarnya bahwa al-aniyah itu lebih panjang daripada tufan. Kayak gitu. Kemudian kita bandingkan antara aniyah lebih banyak daripada tufan. Seperti itu ya. Makanya ada kaidah dasar, karena dia lebih banyak daripada si tufan, ya lebih banyak daripada tufan, maka kita katakan az-zaidu, dan tufan ini punya akhirnya, ya punya akhirnya, maka kita katakan az-zaidu ala mutanahi. Paham nggak? Jadi az-zaid, ketika dia lebih banyak dari tali yang memiliki akhir, maka otomatis dia juga memiliki akhir. Kayak gitu ya. Apa namanya? Sorry. Ini spidol hitam spidol biru lebih panjang daripada spidol hitam. Sekarang kalau ente lihat, spidol hitam ini ada ujungnya nggak? Ada akhirnya nggak? Ada ya, ada akhirnya. Nah, apa namanya? Karena dia dibandingkan dengan sesuatu yang memiliki akhir, maka yang lebih panjang ini otomatis juga memiliki akhir. Kayak gitu. Nah, ini buktinya apa? Nah, ini buktinya di sini nih, akhirnya. Kayak gitu. Buktinya ada di sini. Nah, sedangkan aniyah, karena dia dibandingkan oleh sesuatu yang memiliki akhir, maka dia juga memiliki akhir.
Sekarang akhirnya tufan ada di mana? Hadis. Berarti akhirnya aniyah juga ada di hadis. Seperti itu. Apa namanya? Maka berakhirlah tasalsul di sini. Fabatolat tasalsul. Maka tasalsul itu batil gitu. Tidak bisa dijadikan dalil. Paham nggak sama? Ada pertanyaan atau ada yang belum jelas? Atau sayanya yang nggak jelas? Nah, ada atau butuh penjelasan lagi? Nah, ayuhal banu nawal banat. Ya, itu kira-kira seperti itu terkait tasalsul. Jadi dia dari zaman azali ke zaman kita sama kayak ini terus. Apa namanya? A, B, C, D. Nah, ini sampai ke zaman azali. Kemudian yang sebelum di sini E, F, G sampai G aja nih. Itu. E, F, G. Berarti yang garis A, B, C, D itu lebih panjang daripada E, F, G. Kayak gitu, sampai azali. Nah, kemudian kita tarik apa namanya? Yang garis E, F, G. Garis E, F, G kita tarik, kita samain ini dia sama garis A, B, C, D. Berarti kita menyalahi kaidah asli. Kenapa menyalahi kaidah asli? Karena menyamakan antara yang pendek dengan yang panjang. Karena kaidah dasarnya sesuatu yang panjang lebih benda yang ukurannya lebih banyak, maka dia lebih panjang daripada ukurannya yang lebih sedikit. Seperti itu. Itu kan kaidah dasar. Tiba-tiba mau ditarik, mau disamain, itu batil pertama. Makanya itu yang halah pertama. Halah kedua, oke, EFG kita tarik, EFG mau kita tarik nih. Tapi kita tariknya dia inqita. Kayak gitu. Dari zaman azali. Berarti kita tariknya misalnya EFG kan G-nya di atas nih, di D. Berarti G-nya kita taruh di C sekarang. Ya. F, E. Nah, di sini. Berarti di sini nih di D ini kosong, yang tadinya G. Berarti ini inqita. Terputus. Kayak gitu. Nah, karena dia terputus, berarti terputusnya di mana? Di hadis misalnya gitu. Di hadis, sesuatu yang hadis. Nah, berarti garisnya si EFG itu mutanahin, ada akhirnya. Ketika sesuatu yang lebih dibandingkan dengan sesuatu yang ada akhirnya, maka otomatis dia juga ada akhirnya. Kayak gitu. Gak mungkin kamu membandingkan sesuatu gak ada akhirnya. Pasti ada akhirnya. Ya. Taruhlah kamu misalnya bandingin antara orang tingginya si Ramdan dengan tingginya si Hilmi. Kamu bandingkan itu berdua. Gak mungkin itu Ramdan dengan Hilmi ada akhirnya tuh. Ya, misalnya taruh Ramdan lebih tinggi daripada Hilmi. Berarti Hilmi ada akhirnya kan? Ya karena ukurannya segini aja mentok. Gak mungkin Ramdan gak ada akhirnya. Wah, Ramdan ternyata sampai sono langit ke-7 tingginya. Wah, itu gak ada akhirnya, ternyata gak kelihatan gitu. Gak mungkin, pasti ada akhirnya. Oh, berarti si Hilmi tingginya sekian, taruhlah 160-an gitu misalnya. Nah, Ramdan juga tingginya 170. Itu ada akhirnya tuh. Akhirnya di mana? Di 170. Nah, ketika kamu membandingkan sesuatu, pasti dua-duanya memiliki akhir. Gitu. Gak mungkin tidak ada akhirnya. Tuh. Itu logikanya juga, kaidah dasarnya juga. Kayak gitu. Nah, makanya itu juga atufan punya akhirnya juga. Akhirnya di mana? Di hadis. Nah, kemudian karena aniyah dibandingkan dengan yang ini, kenapa kok dibandingkan dengan yang tufan? Karena kan tufan itu hasil tarikan dari aniyah. Gitu ya. Hasil tali dari aniyah. Gitu. Maka mau nggak mau azaid ya yang lebih, ya sesuatu yang lebih dibandingkan dengan sesuatu yang lebih daripada sesuatu yang ada akhirnya, maka dia mau nggak mau dia juga harus ada akhirnya. Hakada. Oke. Kemudian sekarang kita ke daur. Berarti fabatolat tasalsul. Ya, itu kalau Allah itu idza kana hadisan, maka Allah itu butuh kepada muhdits. Makanya gini tadi, Allah misalnya hadis. Allah misalnya hadis. Kemudian Allah butuh apa? Muhdits. Kemudian di sini qadim dan hadis. Nah, ini muhditsnya qadim atau hadis?
Kalau muhdisnya qadim, udah intahatil masalah selesai. Tapi kalau muhdisnya hadis, butuh lagi kepada siapa? Muhdis. Muhdisnya qadim apa hadis? Kalau muhdisnya qadim, selesai. Kalau muhdisnya hadis, butuh lagi ke muhdis. Terus tasalsul namanya gitu ya. Nggak ada ila malani hayatalahu. Nah, makanya nggak bisa kita pakai dalil tasalsul. Inilah bukti dalil tasalsul. Pertama, dia menyalahi kaidah akal. Itu tuh. Bukti kegagalan tasalsul, dia menyalahi kaidah akal. Yang ini menyalahi kaidah akal. Kedua, dia dibandingkan dengan sesuatu yang memiliki akhir. Ketika dibandingkan sesuatu yang memiliki akhir, maka perbandingannya dia juga memiliki akhirnya. Itu kaidah akal juga, gitu. Maka batolat tasalsul. Oke, sekarang kita ke daur. Daur, ya ad-dauru tawaqqufu syai'in ala syai'in akhara mutawaqqifin alaih. Oke, ini daur sekarang. Daur itu tawaqqufu syai', yarhamukallah. 1. Ala syai'in akhar. 2. Mutawaktif ini punya domir. Ini ada 2 domir. Ini domir pertama zahir, yang ketiga mustatir. Mutawaktif ini ada domir. Ya, hu kembali kemana? Kembali ke akhor ini. Berarti 3. Ini kembali ke sini. Ke yang pertama. Berarti ada 4 gitu. Oke, ini daur, muter. Contoh, misalnya daur ini mustahil dalilnya, guys. Bukti daur itu mustahil dari mana? Kita buktikan. Di sini ada Zaid. Ya. Kemudian di sini ada Umar. Nah, sekarang Zaid, ya, apa namanya? Umar, dia ini ada, ya, Umar ini ada karena diciptakan oleh Zaid. Gitu. Agar Umar ini ada, maka harus ada Zaid. Kayak gitu. Berarti Umar ini bergantung kepada siapa? Pada Zaid. Bergantung kepada Zaid. Nah, berarti di sini apa namanya? Mau tidak mau, Zaid harus lebih dulu daripada siapa? Daripada Umar. Ya, berarti Umar di sini apa namanya? Posisinya mutaakhir. Mutaakhir. Zaid di sini mutaqaddim. Kenapa? Karena Umar butuh kepada Zaid agar si Umar ini ada. Gitu. Umar ini apa? Diciptakan. Tapi di satu sisi Zaid, ya, Zaid ini agar dia ada, dia membutuhkan Umar. Kayak gitu, membutuhkan Umar. Nah, berarti Zaid ini biar dia ada membutuhkan Umar yang menciptakannya. Seperti itu. Berarti di sini di apa? Ini poin pertama. Kemudian poin kedua, si Umar ini mutaqaddim. Kemudian si Zaid ini apa? Mutaakhir. Kayak gitu. Nah, mutaqaddim, mutaakhir, mutaqaddim. Pertama, berarti si Umar itu mutaqaddim wa mutaakhir fi anin wahid. Dalam satu waktu yang bersamaan. Si Zaid juga mutaqaddim wa mutaakhir fi anin wahid. Kayak gitu. Berarti Zaid ini ada bergantung dengan si Umar.
berarti mau nggak mau Umar harus lebih dulu daripada Zaid, lebih dulu muncul gitu, wujudnya lebih Umar dulu, maka Umar supaya bisa menciptakan Zaid. Tapi di satu sisi Umar juga bergantung kepada Zaid, kayak gitu. Berarti Zaid lebih dulu, harus lebih dulu daripada Umar. Nah, ini letak kemustahilannya. Mutaqaddim wa mutaakhir fi anin wahid. Kemudian Zaid mutaqaddim wa mutaakhir fi anin wahid. Itu mustahil. Mungkin nggak orang satu sisi lebih dulu, kemudian dia lebih apa? Lebih dulu, kemudian di akhir dalam waktu yang bersamaan, gitu. Di depan dan di belakang dalam waktu yang bersamaan. Nggak mungkin, mustahil, kayak gitu. Makanya fabatalat daur. Jadi tawaqqufu Umar ala Zaid, ya, ala Zaid, yang dimana Zaid itu mutawakif ala Umar. Satu sisi Zaid juga bergantung kepada Umar. Nah itu ya. Disinilah batolat daur. Daur itu mustahil. Kenapa? Karena ada sesuatu yang bertentangan dalam satu waktu yang sama harus terjadi, itu nggak mungkin. Ya, jadi harus mutaqaddim fi anin wa mutaakhir fi anin akhar, di waktu yang lain. Nggak bisa di waktu yang bersamaan. Fabatalat daur. Nah, disitulah misalnya Allah di sini ada muhdis lain gitu selain Allah. Agar Allah itu ada, Allah bergantung kepada muhdis gitu. Allah bergantung kepada muhdis. Berarti muhdis ini mutaqaddim, lebih dulu daripada Allah, kayak gitu. Kemudian tetapi satu sisi muhdis itu juga butuh kepada Allah agar dia ada, gitu. Agar dia ada. Berarti di sini Allah lebih dulu daripada muhdis. Ini mustahil, batalat daur. Kenapa? Karena adanya sifat taqaddum dan ta'akhur fi anin wahid. Gitu. Jadi jelas ya. Tasalsul dan daur itu batil, dalil yang tidak bisa diterima. Seperti itu. Ini pakai dalil akli semua. Hakada. Oke. Wa idza kana ta'ala hadisan iftaqara ila muhdits. Kalau Allah itu hadis, maka Allah itu butuh kepada muhdits, yuhditsuhu, yang menciptakannya. Waftaqara muhditsuhu, kemudian yang menciptakannya Allah itu muhdits, butuh kepada muhdits lagi. Wa hakada. Fa in lam taqifil muhditsun, kalau muhditsnya itu enggak ada habisnya, ya enggak ada akhirnya, lazimat tasalsul, pasti terjadi tasalsul. Wa huwa tatabu'ul asya wahidan ba'da wahid mala ila mala nihayatalah wa tasalsulu muhalun. Nah tadi kemustahilannya tasalsul sudah kita jelaskan, kayak gitu. Wa inintahatil muhditsun. Nah kalau muhditsunnya itu ada akhirnya, bi anqila, dengan kita mengatakan innal muhditsal ladzi. Nah, bahwasanya ada muhdits yang menciptakan Allah, ahdasahullah, tetapi muhdits ini juga diciptakan sama Allah, lazimat daur. Itu tadi daur. Apa itu daur? Wa huwa tawaqqufu syai'in ala syai'in akhara tawaqqafa alaihi, gitu. Fa innahu idza kana lillahi ta'ala azza wa jalla muhditsun kana mutawaqqifan ala hadal muhdits. Wa qad faradna annallaha ahdasa hadal muhditsa fayakunul muhdits mutawaqqifan ala Allah. Wa dauru muhalun. Nah, ai la yutasawwar fil aqli wujuduhu. Walladzi adda ila dauri wa tasalsuli al muhalaini farada hudutsuhu ta'ala. Nah, itu tadi ya, jelas. Fayakunu hudutsuhu ta'ala muhalan li anna kulla syai'in yuaddi ilal muhalun. Fahasilud dalil an taqul law kana Allahu ghairu qadimin bi an kana hadisan laftaqara ila muhdits fayalzimud dauru awit tasalsulu. Ya, ini fayalzimud daur atau tasalsul. Awalnya bisa ikhtiar ya. Imma muhalnya itu karena daur atau muhalnya itu karena tasalsul. Wa huma muhalani fayakunu hudutsuhu muhalan. Hudusnya itu muhal. Selesai. Nah, itu bukti. Kemudian selanjutnya kalau tasalsul ini tambahannya harusnya kan kalau
dia beneran mau sama, dia pasti ada pasangannya. Misalnya ini H, ini B, ini C, ini D, ini E, taruhlah. Nah ini kan berhentinya di B aja. Ini A nggak ada pasangannya, B ada pasangannya, C ada pasangannya, kemudian ada pasangannya, terus sampai kayak gini. Nah sampai di sini nih, ini nggak ada pasangannya nih. Ini nggak ada pasangannya. Ila malani hayatalah. Nah itu bukti daripada tasalsul itu batil. Udah kira-kira seperti itu aja ya, apa namanya. Dah, kemudian kita langsung masuk ke dalil al-baqo. Baqo sama dalilnya. Kayak ini juga, daur dan tasalsul. Wad dalilu. Apa namanya? Dalil baqo dan dalil baqo itu sama dengan dalil qidam. Wad dalilu ala baqoi halaman 84. Annahu law jaza an yulhiqahu al-adamu lakana hadisan. Fayaftaqiru ila muhdithin wa yalzimad daur awit tasalsul. Dah, terus sama. Waqad taqaddama ta'rif. Nah itu udah kita lewat aja. Sekarang mukhalafah lil hawadis. Nah, mukhalafah lil hawadis sama dengan dalil wujud juga ya. Wa dalilu ala wujubil mukhalafati lahu ta'ala annahu law kana syai'un minal hawadisi yumasiluh ta'ala. Kalau ada sesuatu yang sama dengan Allah Ta'ala, idza kana Allah Ta'ala law faradat tisafuhu bi syai'in mimma tasafa bihil hadis lakana hadisan. Maka Allah itu hadis. Wa idza kana Allah Ta'ala hadisan laftaqara ila muhdits. Wa hakada. Terus itu sama. Wayal zamud dauru awit tasalsulu. Ya, jadi udah kalau udah paham tasalsul dan daur itu semuanya sama. Wa kullun minhuma muhalun wa hasilu hadzal dalil an taqul lausya bahallahu ta'ala hadisan minal hawadits fi syai'in lakana hadisan mislahu. Wa anna ma jaa ala ahadil mislaini jaa alal akhar wa hudusuhu ta'ala mustahil. Li'annahu ta'ala wajibun lahul qidam wa idzan tafa'anhu ta'ala hada hudusu tabata mukhalafatuhu lil ta'ala lil hawadits. Falaisa bainahu ta'ala wa bainal hawadits musyabahah fi syai'in qat'an. Kalau misalnya kamu bertanya nanti ya, bahwasanya hadis ini bisa mendengar. Terus Allah punya sifat mendengar. Berarti sama dong. Sama-sama bisa mendengar kayak gitu. Ada musyabahah fis sama, musyabahah fil basar. Allah bisa kalam. Mutakalim berbicara. Sedangkan hadis juga bisa berbicara gitu. Poinnya nanti kalau ada syubhat kayak gitu ya, poinnya sebenarnya bukan kita melihat berbicaranya pakai suara. Oke, Allah berbicaranya nggak pakai suara. Ya, nggak pakai suara, nggak ada lafaz, nggak ada huruf. Ya, poinnya bukan di situ, tapi poinnya adalah kita sama-sama berbicara dengan Allah. Allah bisa berbicara, kita juga bisa berbicara. Itu nanti dibahas di sama, basor, dan kalam. Kayak gitu. Jadi di situ nanti akan kita bahas lebih jauh lagi ya. Kemudian as-sifatul khamisah al-qiyamu bin nafsi. Nah, qiyamu bin nafsi itu apa namanya? Dalilnya juga sama. Oke. Wa dalilu ala annahu ta'ala qa'imun bin nafsi an taqul law kana Allah ta'ala muhtajan ilal mahal aidatun yaqumu biha kama ftaqaral bayat ila dzat allati yaqumu biha lakana sifatan. Ya. Tadi saya udah jelaskan, ini saya hapus ya. Tadi kan apa namanya? Allah itu qiyamu bin nafsi. Ya. Jadi sesuatu itu al-asya itu kan ada 4 ya. Ma huwa
Goniun anil mahalli wal mukhassis. Itu Allah. Ya, Zatullah. Kemudian yang kedua, ma huwa goniun anil mahalli dunal mukhassis. Itu siapa? Al-Jauhar. Yang ketiga, ma huwa ghaniyun anil mukhassis duna al mahal. Itu sifatullah. Kemudian yang keempat, ma yahtaju lil mahalli wal mukhassis. As-sifatul hadisah contohnya, atau al-a'rad. Ya. Nah, di sini ada 4. Alasya itu ada 4. Ma huwa ghaniyun anil mahalli wal mukhassis. Kemarin kan mahal itu artinya apa? Tempat, ya. Nah, mukhassis itu fa'il. Mukhassis itu fa'il. Mukhassis itu fa'il. Mahal itu sifat. Mahal itu zat. Mahal itu zat. Zat. Oke. Dia ini nggak butuh kepada zat dan juga fa'il. Fa'il itu pencipta yaitu Allah. Ya Allah nggak butuh zat. Kenapa? Karena kalau Allah butuh kepada zat berarti Allah sifat. Ya. Yang kedua, nah Allah juga nggak butuh mukhassis. Karena kalau Allah butuh mukhassis berarti ada yang menciptakan selain Allah. Nah ini ntar jadi daur dan tasalsul lagi. Ma huwa ghaniyun anil mahal dunal mukhassis. Dia itu sesuatunya butuh kepada mahal, tapi tidak butuh kepada mahal, tapi dia butuh kepada mukhassis, yaitu jauhar. Jauhar kan tidak untuk menunjukkan eksistensinya, nggak perlu harus ada ada zat lagi, gitu. Tapi dia butuh kepada apa? Mukhassis. Karena zat la taqumu bizat. Nggak mungkin ada 2 zat yang menyatu gitu. Zat ya zat, yang numpuk, yang masuk kepada zat ya sifat aja. Nggak bisa zatnya Zaid dengan zatnya Amr menyatu, itu nggak bisa. Gitu. 3, ma huwa ghaniyun anil mukhassis dunal mahal. Gitu. Ma huwa ghaniyun anil mukhassis dunal mahal itu sifatullah. Tidak butuh mukhassis. Tidak butuh yang menciptakan, dunal mahal. Tapi butuh zat. Itu sifat Allah. Qudrah, iradah. Butuh nggak zat Allah? Butuh. Tapi nggak butuh siapa yang menciptakan sifatnya Allah. Nah ini ntar Mu'tazilah lagi-lagi nih, kacau. Yang keempat, ma yahtaju lil mahalli wal mukhassis. Butuh kepada zat dan juga mukhassis, yaitu sifat hadis atau a'rad. Nah makanya di sini kita lihat Allah sifatnya hadisah enggak? Kalau Allah sifatnya hadisah berarti butuh kepada zat dan juga butuh kepada pencipta. Itu mustahil kalau sifat hadisah. Kalau Allah itu sifat hadisah ya. Buktinya Allah bukan sifat hadisah. Seperti itu. Kemudian ma huwa ghaniyun anil mukhassis dunal mahal, sifatullah. Nah ini jelas. Kemudian ma huwa ghaniyun anil mahali dunal mukhassis, jauhar. Allah jauhar bukan? Bukan. Nggak bisa kita katakan Allah itu jauhar. Nah ini ya, jadi perdebatan yang panjang. Allah itu jauhar apa enggak? Enggak. Kita mutakalimin bilang enggak. Ya jumhur. Kenapa Allah itu bukan jauhar? Karena kalau Allah itu jauhar, ya berarti Allah butuh apa? Butuh mukhassis, yaitu butuh pencipta. Nah itu mustahil. Nanti ada daur seperti itu. Lazimat dauru wa tasalsul. Dah. Wasifatu la tattasifu bisifat falaisa lillahi ta'ala bisifatin walau iftaqar ila mujidin yujiduhu lakana hadisan wa muhdithuhu yakunu hadisan aydan wa yalzamu daur awit tasalsulu.
Fasabata annahu ta'ala huwal ghaniyul ghinal mutlaq, ay ghaniyun an kulli syai'in. Wa amma ghinal khalq fa huwa ghaniyun muqayyad. Ay an syai'in duna syai'in wallahu yatawalla hadak. Oke. Sekarang terakhir, wahdaniyah. Ini. Wasifat, dalilnya mana dalilnya? Sebentar ya. Dah, halaman 107. Oke. 103. Ada di situ ibarahnya. Oh ya, wadalilu ala wujubil wahdaniyah. Wadalilul wujubil wahdaniyah wujudul alam bi an yaqul ahaduhuma ana aujadahu wa yaqulul akhar ana aujadahu. Maka lina ta'awana alaihi wa imma an yakhtalifa fa yaqulu ahaduhuma ana aujadal alam bi qudrati wa yaqulul akhar ana uridu adama wujudihi fa in ittafaqa ala wujudil alam bi an aujadahu ma'an wa wajada bi fi'lihima lazima jitima'u mu'assiraini ala asarin wahid wa huwa muhal. Nah, ini namanya tawarud, guys. Dalil tawarud. Kalian garisin tuh. Jadi dalil wahdaniyah terhadap zat ya. Dalil wahdaniyah ini saya Saya ada beberapa catatannya. Ini saya kirim aja ya fotonya, kalian ini aja. Itu saya dapat faidah dari ngaji saya sama Syekh Husam ya. Udah lihat coba ya. Itu dalil menafikan kam munfasil fidzat. Ya. Dalilun nafil kamil munfasil fidzat. Nah, kam munfasil kemarin udah dijelasin ya, apa itu kam munfasil. Laukana Allahu wa laukana lillahi masilun. Nah, ada kemungkinan namanya dipakai dalil tawarud. Wahdaniyah, kalian kalau baca di kitab-kitab akidah, nanti wahdaniyah itu dalilnya imma dalil tawarud, imma dalil tamanu'. Dalil tawarud itu adalah dalil yang dimana dua orang sepakat dalam melakukan sesuatu, kayak gitu. Dalilun nafil kamil munfasil fidzat laukana lillahi masilun fa imma an yatawafaqu ala khalqi syai'in. Keduanya sepakat untuk menciptakan sesuatu, maka di sini yajtami'u mu'assirani ala asarin wahid. Itu apa? Mustahil. Contoh, misalnya pisau, kemudian ada api. Pisau dan api ini bisa memotong meja misalnya gitu. Atau bisa memotong, atau bisa membelah kertas. Bisa merobek kertas, ya, bisa merobek kertas. Maka pertanyaannya, apakah pisau dan api ini bersatu untuk merobek kertas, atau kertas itu dirobek oleh salah satu daripada dua itu? Oleh salah satu dari dua itu. Nggak mungkin api dan pisau ya bareng-bareng merobek kertas, harus salah satunya. Siapa nih yang benar merobek apa kertas, kayak gitu. Misalnya saya sepakat dalam mengerjakan sesuatu kepada Ramdan, ya tetap pelopornya siapa? Saya, ya, karena idenya ada apa di saya. Jadi ijtima'u mu'assirani ala asarin wahid itu mustahil. Pasti harus ada satu
yang benar-benar pelakunya. Satunya lagi kalau dalam hal kerjasama, satunya lagi itu misalnya hanya pembantu gitu, hanya membantu. Sama kayak misalnya kayak tadi antara api dan pisau. Yang merobek kertas pasti ada dari salah satu itu, imma pisau atau api. Nggak mungkin dua-duanya gitu. Pasti ada salah satunya. Ada yang lebih dominan misalnya si api gitu. Itu namanya ya tawarut tuh, sepakat tapi nggak mungkin sepakatnya itu nggak ada yang ininya. Jadi nggak bisa benar-benar sepakat gitu. Harus ada salah satu, benar-benar salah satu yang ininya, yang melakukannya gitu. Nah, itu namanya dalil tawarut. Kemudian ada dalil tamanu di sini. An yatanaza'a, tanaza'a itu bertentangan, ya, berantem dia. Bi an yuridal awal al ijad, yang pertama pengennya nyiptain, yang kedua pengennya enggak mau nyiptain. Maka ada beberapa kemungkinan. Fa imma an yanfuda ta'sirahuma ijtima'al wujud wal adam. Maka pengaruhnya itu apa? Misalnya Zaid. Yang pertama, Tuhan pertama pengen Zaid itu wujud. Tuhan kedua pengen Zaid itu Adam. Berarti kan apa? Bertentangan kan ya? Wujud dan Adam dalam satu waktu itu mustahil gitu. Itu pertama. Yang kedua, an la yanfuda wahidun minhuma. Salah satunya apa? Wahidun minhuma, salah satunya tidak bisa melaksanakan, tidak melaksanakan, yang satu doang yang melaksanakan, berarti fahuma ajizan gitu, berarti dua-duanya lemah. Kenapa? Karena yang pertama nggak melakukan, berarti dia lemah. Karena yang kedua melakukan, karena yang kedua mirip sama yang pertama, mau nggak mau yang kedua juga lemah, kan yang pertama disifati lemah, kan dua-duanya mirip katanya, gitu. Anyan fuda wahidun dunal akhor, faladhi lam yanfud ta'siruhu ajiz wa kadal akhor. Ya, yang nggak melaksanakan itu dibilang lemah. Begitu juga yang serupa, yang lain, si Tuhan yang B ini nih juga lemah. Kenapa? Karena semisal dengan Tuhan yang pertama, kayak gitu. Jelas ya? Nah sekarang kita itu yang fidat, kamun fasil fidat. Sekarang dalil nafil kam mutasil fis sifat. Dalil bukti kam mutasil itu fis sifat. Kan kita kemarin bilang ya, kudrohnya Allah cuma satu, irodanya cuma satu, gitu, dan seterusnya. Laukana lillahi kudrotan. Kalau Allah itu punya dua kudroh, fa imma an tattafiqu ala ijadi syai'in. Yajtami'u mu'assirani ala asarin wahid. Nah itu udah jelas ya. Aw antakhtalifa fa imma an yatahaqqaqu asaruhuma ijtama'al wujud wal adam. Pertama kudrohnya Allah pengen wujud, kudrohnya Allah yang kedua pengennya Adam. An la yatahaqqaq ta'siruhuma falaisata biqudrotain. Allah menciptakan sih tapi gagal nih dua kudrohnya. Ya berarti nggak kudroh kalau kayak gitu. An yatahaqqaq ta'siru qudratin dunal ukhra. Yang kudroh pertama bisa menciptain Zaid, yang kedua tidak bisa menciptakan Zaid. Berarti yang kedua lemah. Yang pertama lemah juga nggak? Lemah karena serupa dengan yang kedua, kayak gitu. Ya annaha mislah, selesai. Itu wahdaniyah. Itu wahdaniyah fis fidat dan wahdaniyah fis sifat dalilnya. Adapun wahdaniyah fil af'al kemarin sudah kita jelaskan bahwa perbuatan cukup satu, itu Allah. Maka di sini wujudil alam bi an aujadahu ma'an wa wujida bi fi'lihi ma lazima jitima'u mu'assiraini ala asarin wahid wa huwa muhal. Harus ada satu pelakunya pasti. Nggak mungkin pelaku itu dua. Di nahwu aja fa'il itu hanya satu. Ya. Wa in ikhtalafa fala yakhlu imma an yanfuda muradu ahadihima aw la yanfuda muradi ahadihima. Fa inna fada muradu ahadihima dunal akhar kana ladzi lam yanfud muradahu ajizan. Kalau yang satunya nggak mampu melakukan maka itu ajiz. Yang satunya lagi juga ajiz. Kenapa? Karena serupa. Wa qad faradna annahu musawin fil uluhiyah. Padahal kita sudah menetapkan dua-duanya sama memiliki derajat Tuhan. Liman nafada muradahu fa idza tabatal ajzu li hadza tabatal ajzu lil akhar karena mislahu li annahu mislahu. Ya. Wa in lam yanfud muradahu maka na ajizaini. Wa ala kulli sawain ittafaqo au ikhtalafa. Berarti yang ittafaqo tawarud, kalau ikhtalafa tamanu.
yastahilu wujudi syai'in minal alam li annahuma in ittafaqu ala wujudihi yalzamu ijtima'u mu'assiraini ala asarin wahidin wa inna fada muraduhuma wa dzalika muhalun fala yata'atta tanfidu muradihima fala yasih an yujada syai'un minal alam hina idzin wa in ikhtalafa wa nafada muradi ahadihima kana al-akhar ajizan wa hadha mithluhu fala yasih an yujada syai'un minal alam li annahu ajizun falam yakunin illahu illa wahidun wa in ikhtalafa wa lam yadbut muradahuma kana ajizaini falam yaqdira ala wujudi syai'in minal alam wal alamu mawjudun bil musyahadah fasabata annal ilaha wahidun wa huwal matlub fa wujudul alami dalilun ala wahdaniyatihi ta'ala wa ala annahu la syarika lahu fi fi'lin minal af'al wa la wasitata lahu fi fi'lin jalla wa huwal ghaniyul ghinal mutlaq. Nah, wa min hadad dalil yu'lam, dari dalil ini kita tahu halaman 107 ya, annahu la ta'sira li syai'in minan nar wasikin wal akal fil ihraq wal qat'i wasyaba. Ya. Jadi kalau kamu mengatakan pisau bisa memotong itu karena hukmul urfi, bukan hukmu akli. Jelas ya, kemarin udah kita jelaskan. Wasyaba balillah yakhluqul ihraq fi syai' alladhi massathun nar 'inda massihalahu wa yakhluqul qat'a fi syai' alladhi basyarathu sikinu 'inda mubasharatiha lahu wa yakhluqus syab'a 'indal akli warrai 'inda syurbi faman ya'taqada anna an-nara muhriqatun bi tab'iha wal ma'u yarwi bi tab'ihi wa hakada fa huwa kafirun bi ijma'i buaman ijma ya, ijma tuh sepakat ulama. Wa man yataqada annaha muhriqatun biquwwatin khalaqahallah. Nah, kecuali kalau dia meyakini bahwasanya dia itu membakar dengan kekuatan yang Allah ciptakan di dalam api itu, fahuwa jahilun fasikun. Itu adalah jahil fasik. Karena di situ masih ada peran api yang membuat panas kayak gitu. Li adami ilmihi bihaqiqatil wahdaniyah, karena dia nggak tahu dengan hakikat wahdaniyah. Wa hadza huwa dalilul ijmali alladzi yajibu ala kulli syakhsin ma'rifatuhu min dzakarin wa unsa wa man lam ya'rifhu fa huwa kafirun inda Sanusi wa Ibnul Arabi wallahu ta'ala yatawalla hadak wal qidamu wal baqa'u wal mukhalafah lil hawadits wal qiyamu bin nafsi wal wahdaniyah sifatun salbiyatun ay maknaha salbun wa nafyun li anna kullam minha nafa anillahi ma la yaliqu bi. Sifat salbiyah, sifat negatif, artinya sifat menempelkan atau menjauhkan sifat-sifat yang tidak cocok untuk Allah. Wallahu alam bis-shawab. Dah, itu selesai ya. Nanti qudrah, irodah, ilmun, hayat sama basor, kalam. Cepat insyaallah. Mudah-mudahan. Kayak aliman, qadiron. Nah, ini kita akan bahas. Saya insya Allah akan bawa kitab ini lagi, Abul Hasan Al-Asy'ari, sebagai bukti Abul Hasan Al-Asy'ari tidak setuju sifat itu dijadikan hal. Ada pertanyaan? Ada. Allahumma sholli afdhala sholatina asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikril ghafilun. Salim tasliman kasiron, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.